Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas materi keempat dari farmasi fisika, yaitu tentang kelarutan. Kelarutan sendiri itu apa sebenarnya? Jadi, kelarutan itu suatu konsentrasi zat yang terlarut di dalam suatu pelarutnya pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, kita lihat di slide nomor berapa? Slide nomor 3. Kita lihat di gambar yang atas itu molekulnya berwarna biru. Nah, solutnya berwarna biru dengan molekul yang tersusun. Nah, saat kita masukkan ke dalam solvent atau pelarut, di sini adalah air. Nah, bentar. Nah, pelarutnya itu dalam hal ini adalah air. Kita lihat gambar yang bawah, itu molekul yang tadinya tersusun secara merata, tersusun secara terstruktur, kemudian kita masukkan ke dalam air, di mana air pun memiliki molekul, yaitu H2O, di mana molekul air itu berbenturan dengan molekul-molekul dari zat aktif ini, dari solut ini. Sehingga apa yang terjadi? Nah, solut kalau misalkan sifatnya dia amorf, artinya susunannya tidak teratur, ada berbagai bentuk, saat terjadi tumpukan dengan molekul air, yaitu H2O, dia akan bisa pecah, yang artinya dia bisa terlarut. Kita lihat yang tadinya misalkan ini solutnya berwarna biru, kemudian kita masukkan ke dalam air, yaitu solventnya, kemudian terjadi tumbukan antara molekul air dengan molekul dari zat aktif, nah kemudian dia terlarut atau hancur nih molekul zat aktifnya sehingga warnanya tersebar. Sehingga warna air yang tadinya bening dia menjadi berwarna biru. Karena apa? Karena molekul zat aktifnya itu dia pecah, terlarut. Nah, kalau zatnya tidak larut dalam air, misalkan tetap warna biru, molekulnya itu dia berbentuk kristal, zat aktifnya saat kita masukkan ke dalam solvent, dia tidak akan mengubah warna dari solutnya, maaf dari solventnya. Sehingga apa yang terjadi ada endapan atau ada floating, ada zat aktif yang mengapung atau mengambang. Sedangkan kita masih bisa melihat, oh ini air, ini zat aktif. Itu artinya zat aktifnya tidak terlarut secara sempurna atau dalam bentuk kristal. Nah, kalau seperti ini, larutannya berwarna biru, artinya seperti apa? Kita tidak bisa membedakan mana solvent, mana solut, karena dia sama gitu. Jadi warnanya sama merata, sehingga Kelarutan tidak bisa itu kita ada bedakan. beberapa istilahnya. Ke istilah kelarutan, ada sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, dan praktis tidak larut. Nah, kita contohnya yang larut. Larut berkisar antara nilai 10 sampai 30. Artinya apa? 1 gram zat aktif kalau larut nih. 1 gram zat aktif larut dalam 10 sampai 30 mili solvent. Kita masuk ke sukar larut. Sukar larut itu dari 100 sampai 1000. Nah, artinya misalkan 1 banding 110 itu artinya apa? Artinya dia sukar larut dalam air. Kemudian misalkan 1 banding 11.000 artinya dia sangat sukar larut. Artinya apa? 1 gram zat aktif larut dalam sekian mili air atau sekian mili solvent. Kalau yang sangat sukar larut berarti dia 1 gram zat aktif itu larut dalam 1000 sampai 10.000 mililiter solvent. Nah, maksudnya apa? Berarti kan 1 gram dia bisa larut dengan menambahkan air sebanyak 10.000 mili. Misalnya artinya kan dia, kalau misalnya kita berikan 10 mili ya dia tidak akan terlarut. Akan seperti apa ya? Dia akan mengendap. Nah, memang apa kalau misalkan kita sudah dapat data kelarutan, kalau misalnya kita sudah mendapatkan data kelarutan, kita bisa menyusun nih, kira-kira kelarutannya seperti apa, kira-kira kita bisa buat sediaan dalam bentuk yang mana. Kalau misalkan dia sangat larut dalam air atau larut dalam air, oh berarti kan kita sudah tahu. Ya udah kita buat saja menjadi sirup. Kemudian misalkan nih dia larut dalam air itu misalkan berapa ya 30 bagian air, larut dalam gliserin 50 bagian, larut dalam etanol 70 bagian. Oh berarti dia tidak bisa kita buat ke dalam sirup. Kenapa? Karena sirup itu kan pelarut utamanya atau solventnya itu adalah air. Sedangkan dia kelarutan dalam airnya misalkan cuma 30 bagian larut dalam air. Sedangkan larut paling banyak dia di etanol dan gliserin.
sehingga bisa kita pilih dia menjadi bentuk eliksir, karena eliksir itu kan terdiri dari campuran pelarut, adanya solven atau pembantu pelarutnya, ada biasanya gliserin, ada gliserin, ada etanol. Nah, kalau misalkan dia sangat sukar larut dalam air, terus kita lihat, oh dia praktis tidak larut dalam air, berarti kan nggak bisa ya. Kalau eliksir itu kita masih menggunakan campuran pelarut. Pelarut utamanya tetap menggunakan air, tapi ditambahkan misalkan dengan gliserin dan alkohol. Nah, sedangkan suspensi ini untuk zat yang memang praktis tidak larut dalam air atau sangat sukar larut dalam air, sehingga eh, kita tidak bisa membuat sediaan dengan air. Makanya kalau misalnya kita tambahkan ke dalam air, di dalam air nggak larut, dalam gliserin nggak larut gitu. Jadi dia hanya larut dalam etanol misalnya dan pelarut-pelarut non polar sehingga kita buat menjadi suspensi. Jadi suatu sistem di mana zat aktifnya itu memang tidak terlarut di dalam air gitu. Injeksi juga sama, ada bentuknya sirup, ada suspensi. Tablet jelas kan, berarti dia tidak tablet, kapsul itu benar-benar dia tidak menggunakan air. Jadi untuk zat aktif yang memang mudah terhidrolisis, kemudian praktis tidak larut dalam air bisa kita formulasikan menjadi bentuk solida yaitu tablet dan kapsul. Nah, di sini ada larutan itu terbentuk dari solut dan solvent. Apakah solut selalu berbentuk padat? Tidak. Jadi solut itu bisa berbentuk padat, cairan maupun gas. Jadi tidak selalu solut itu berbentuk padat ya. Jadi kalau misalkan solutnya gas berarti kan solvennya juga gas gitu. Kemudian solutnya cairan, solvennya jelas cairan. Nah, pokoknya solven selalu berbentuk cairan atau gas. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, ada pH, suhu, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel, konstanta dielektrik, dan adanya zat lain seperti surfaktan. Saya langsung masuk ke pH. pH itu, kalau misalkan asam, basa itu memang umumnya tidak larut dalam air. Asam lemah, basa lemah itu tidak larut dalam air. Cuma ada satu kondisi di mana dia bisa larut, yaitu dalam bentuk garamnya. Makanya kan kita suka lihat nih, kalau lihat kloramfenikol tidak larut dalam air. Kita coba lihat deh, ada nggak bentuk garamnya, ada nggak bentuk esternya yang dia kelarutannya lebih baik dibandingkan dalam bentuk aslinya. Nah, kalau asam lemah itu tidak larut dalam air. Kita tambahkan asam lemah, ditambahkan basa kuat, nanti dia akan menghasilkan garam. Garam larut dalam air. Kemudian basa lemah ketemu dengan asam kuat, dia akan menjadi garam yang artinya bisa mengubah kelarutannya sehingga dia mudah larut dalam air. Nah, kalau pH selain kita mencari bentuk garam dari suatu zat aktif, kita juga bisa menambahkan zat lain. Misalkan asam lemah, oh ya udah kita tambahkan deh basa eksipien yang sifatnya basa kuat, sehingga apa akan terbentuk reaksi penggaraman di dalam di dalam larutannya, sehingga mudah larut dalam air. Nah, kemudian ada suhu. Nah, ini perlu diingat untuk suhu itu tidak bisa mengubah kelarutan. Kalau nih pada dasarnya talk, misalkan talk nggak larut dalam air, mau kita panaskan pada suhu 100 derajat Celcius, ya talk tidak akan larut gitu. Jadi, suhu itu tidak mengubah sifat kelarutan dari suatu zat, tapi suhu itu mempercepat kelarutan suatu zat yang memang sudah larut dalam air. Misalkan nih garam, atau enggak gula deh. Gula itu kan ada gula yang berbentuknya tuh tepung, gula halus, kemudian ada yang berbentuk kristal, gula batu. Nah, eee, ini bisa maaf ini, dari ukuran partikel. Gini deh, sekarang gulanya kalau dari suhu itu ada gula yang gula pasir. Gula pasir saya larutkan dengan air es dengan yang saya larutkan di air biasa dan air mendidih. Ketiganya pasti larut semuanya karena gula itu memang larut dalam air. Cuma bedanya adalah waktunya. Di air es larut nggak larut, cuma membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena temperaturnya rendah. Di air dengan suhu ruang, dia larut nggak? Larut, cuma butuh pengadukan,
kemudian waktu yang lebih lama. Kalau di air mendidih larut nggak? Larut, cuma waktunya menjadi lebih singkat gitu, diaduk sedikit ya langsung terlarut. Makanya kan kalau kalian mau membuat apa teh manis, biasanya kan pertama mau es teh manis, mau teh manis anget gitu, jadi tetap aja es teh manis biasanya kan kalian nggak mungkin langsung melarutkan gula dengan air es, tapi kan kalian melarutkan dulu gula dan air teh dengan air panas. Setelah gulanya larut, baru kalian tambahkan air es dan es sehingga terlarut secara sempurna. Kalau misalkan kita langsung masukkan air es itu kan lama tuh waktu dia untuk melarutnya, keburu nanti dia menjadi suhu ruang lagi, udah bukan lagi es teh manis tapi teh manis biasa gitu. Jadi mempengaruhi waktunya kalau suhu. Nah, ini kurva kelarutan bisa kita lihat bahwa untuk zat-zat tertentu kelarutan itu bisa memperenak. Untuk zat-zat tertentu temperatur itu bisa meningkatkan kelarutan. Tapi ada zat-zat tertentu yang memang pada saat kita naikkan temperatur ya dia segitu aja kelarutannya. Contohnya nih NaCl. NaCl mau di air panas, air dingin, air es ya dia pasti akan larut dengan waktu yang sama. Kita lihat di sini dari grafiknya dia lurus gitu. Jadi mau suhu berapapun, mau diturunkan suhu rendah, suhu tinggi ya kelarutannya akan tetap sama. Beda halnya dengan glukosa yang tadi saya sebutkan gula nih. Jadi semakin besar temperatur maka kelarutannya akan semakin besar. Ada juga yang Ce3SO4 nih. Dia itu semakin kita naikkan temperatur malah kelarutannya semakin rendah. Itu harus dilihat lagi apakah dia endoterm atau eksoterm itu berpengaruh terhadap kelarutan. Nah, jenis pelarut ada berbagai jenis pelarut, ada polar, nonpolar, dan semisolar. Nah, prinsip dari jenis pelarut itu adalah like dissolve like. Artinya seperti apa? Ya, suka sesama jenis yang positif ya, bukan negatif. Jadi, untuk zat aktif nih, zat aktif sifatnya polar, dia pasti menyukai yang polar juga gitu. Zat aktif yang non-polar ya dia menyukai yang non-polar juga sesama jenis itu like dissolve like. Nah, jenis pelarut ada polar dan ada non-polar dan juga semi-polar. Nah, pelarut polar, nah kita nyambung ke konstanta dielektrik. Nah, pelarut polar itu ditandai dengan konstanta dielektrik tinggi. Semakin besar nilai Kd atau konstanta dielektrik, maka semakin polar juga pelarut tersebut. Nah, memang konstanta dielektrik ini nanti akan kita bahas juga. Memang konstanta dielektrik itu apa? Jadi, kemampuan suatu solvent untuk memecah ikatan kovalen dari solutnya. Jadi bagaimana pelarut itu bisa memecah ikatan dari solutnya seperti apa. Nah, semakin dia nonpolar artinya kan konstanta dielektriknya tinggi. Kekuatan dia untuk mengurangi gaya tarik menarik ion dari suatu zat itu semakin tinggi sehingga dia mudah melarutkan zat yang memang larut dalam air. Contohnya air, gliserin, dan glik. Nah, kalau nonpolar, dia konstanta dielektriknya rendah. Jadi semakin tinggi Kd, dia semakin polar. Semakin menurun Kd berarti semakin nonpolar. Nah, pelarut semipolar itu dia perantara biasanya. Kalau misalkan kita menggabungkan pelarut polar dan nonpolar, kita bisa tambahkan pelarut semipolar. Nah, ini bentuk dan ukuran partikel. Nah, ini kembali ke contoh yang tadi, sama dengan suhu juga bentuk dan ukuran partikel ini bukan mengubah kelarutan, tapi mempercepat kelarutan yang memang zat aktifnya itu sudah larut dalam air. Nah, contohnya kayak tadi, gula itu ada gula tepung, gula pasir, dan gula kristal. Nah, ketiganya larut dalam air larut, tapi yang membedakan adalah kecepatannya. Kita bukan bermain di suhu ya, kita di suhu ruang deh. Di suhu ruang kita larutkan gula tepung, larutkan gula pasir, dan larutkan gula kristal. Kita aduk-aduk dengan kekuatan yang sama, pasti gula tepung itu dia kelarutannya lebih tinggi karena apa? Ukurannya rendah, ukurannya kecil. Gula kristal larut-larut, cuma waktunya menjadi lebih lama. Hmm, nah, sekarang contohnya yang tadi kalau misalkan talk. Talk saya mau kecilkan
menjadi ukuran 1 nanometer, kalau pada dasarnya dia tidak larut dalam air, ya tetap tidak larut dalam air, malah semakin tidak larut dalam air. Jadi, pengaruh bentuk dan ukuran partikel itu bergantung pada kecepatan kecepatan melarut dari suatu zat yang memang larut dalam air. Ini konstanta dielektrik yang tadi saya sebutkan. Nah, di mana konstanta dielektrik itu biasanya kita hitung kalau zatnya kalau di eliksir. Biasanya kalau di eliksir kita menggunakan fosfolfen, artinya pelarutnya ada 2 atau 3. Kita menggunakan pembantu pelarut atau fosfolfen sehingga dihasilkan pelarut campur. Nah, ini nilai konstanta dielektrik semakin tinggi berarti semakin polar. Ada gliserin, air, bensil alkohol. Semakin ke bawah, semakin rendah dia semakin nonpolar. Nah, kalau untuk di eliksir saat kita misalkan nih menggunakan air dan gliserin dan alkohol misalkan, nah kita harus hitung berapa konstanta dielektriknya. Misalkan airnya biasanya airnya terakhir sih. Gliserin misalkan kita pakai 30%. Gliserinnya 30% dikali dengan konstanta dielektrik gliserinnya itu 43. Itu berapa nilainya? Kemudian etanol misalnya pakai 4%. 4% dikali KD etanol. Kemudian airnya kan sisanya tuh dikali persen air dikali KD. Nanti dihitung berapa konstanta dielektrik pelarut campurnya. Kita lihat di zat aktif. Biasanya yang baik itu eliksirnya kalau konstanta dielektrik dari zat aktif itu hampir mendekati konstanta dielektrik pelarut campur gitu, hampir sama. Misalkan konstanta dielektrik paracetamol itu 69. Konstanta dielektrik pelarut campur menggunakan air, gliserin dan alkohol ternyata 70. Nah, itu artinya zat aktif kita terlarut secara sempurna, menghasilkan eliksir yang sempurna. Nah, ini pengaruh penambahan zat lain, itu ada surfaktan. Nah, contoh surfaktan itu adalah twin dan span, di mana surfaktan itu dia memiliki 2 bagian. Kepala dia larut air, sedangkan ekornya dia larut minyak atau nonpolar, sehingga nanti akan membentuk misel. Nanti akan terbentuk solubilisasi miselar. Nah, kalau saat kita menambahkan surfaktan, itu umumnya yang terjadi itu adalah emulsi. Nanti akan terbentuknya emulsi untuk zat cair yang nonpolar. Ini contohnya akan terbentuk emulsi. Nah, selain itu kita tambahkan juga zat pengompleks. Kita masukkan ke dalam kompleks siklodextrin. Kita lihat di sini, siklodextrin itu dia seperti mangkuk. Jadi, nah ini ada mangkuk, itu adalah ini namanya kompleks siklodextrin, ada alfa, beta, gamma. Yang membedakan itu apa adalah diameternya. Jadi semakin besar molekulnya, semakin besar juga diameter dari siklodextrinnya. Semakin kecil molekulnya, ukuran molekulnya, maka membutuhkan siklodextrin dengan diameter yang kecil. Nah, sekarang kita lihat ini adalah zat aktif. Zat aktifnya tidak larut dalam air, kita masukkan ke dalam siklodextrin, nanti dia terlingkupi oleh siklodextrin. Nah, nanti pada saat larut dalam air itu kontaknya bukan dengan zat aktif kita, tapi dengan siklodextrin. Di mana siklodextrin itu dia larut dalam air. Nah, sehingga itu kita bisa membuat dia menjadi larutan sejati atau sirup. Karena apa? Karena siklodextrinnya larut dalam air. Jadi kita tidak bisa membedakan mana siklodextrin, mana solvennya atau airnya. Nah, terus gimana pada saat nanti masuk ke dalam tubuh, nanti siklodextrin akan hancur dan zat aktif akan keluar. Zat aktif keluar dan akan sampai di targetnya dan memberikan efek. Nah, ini setelah itu penambahan wetting agent atau zat pembasah, di mana ini sudut kontaknya kalau misalkan 90 itu kan kayak gini nih. Nah, kalau misalkan 90 derajat itu seperti ini. Kan 90 derajat. Artinya zat aktifnya itu ini air kan. Ini contohnya air. Ini adalah molekul dari zat aktif. Nah, kan seperti ini.
dia terbentuk 90 derajat. Kalau kurang dari 90 itu kayak gini di sini. Ini kan sudutnya dia kurang dari 90, artinya dia partial floating. Jadi ada sebagian yang tenggelam, ada sebagian yang di udara. Kalau 0 derajat ya gini, jadi tidak ada di sini 0. Jadi tidak ada sudut yang terbentuk antara ini permukaan dengan zat aktif. Jadi kita tambahin wetting agent. Wetting agent biasanya apa? Gliserin, propylen glycol. Nah, cara penambahannya seperti apa? Biasanya zat aktifnya dalam bentuk serbuk kita masukkan ke dalam mortar, kemudian kita masukkan zat aktif, kemudian kita masukkan wetting agent di sini terus digerus. Nah, kenapa sih sebenarnya suatu molekul itu dia ada yang tenggelam, ada yang mengapung, ada yang partial floating. Kenapa ada yang bisa tenggelam dan lain-lain? Nah, contohnya saya sepertikan ini adalah balon yang 100% isinya udara. Ini jadi 50% diisi air, balonnya 50% udara. Ini balon yang saya isi 100% dengan air gitu sehingga dia akan tenggelam. Nah, artinya apa? Apa sih yang membuat suatu zat dia tidak floating atau tidak tenggelam atau tidak larut itu adalah keberadaan O2, keberadaan udara. Nah, kan ini 100% udara balonnya. Dia kan ngapung tuh. Sedangkan ini saya isi deh 50%-nya dengan air. Nah, dia pasti akan sedikit tenggelam. Sisanya udaranya akan di atas. Kalau udah saya isi full aja deh balonnya dengan air, dia pasti akan tenggelam. Ini pun sama. Wetting agent tuh fungsinya gini. Kenapa sih dia mengapung atau mengambang? Ini kan karena ada udara. Terus kita tambahin wetting agent. Dengan cara tadi digerus kan. Wetting agent kita gerus, nanti dia masuk ke pori-pori sini. Ke pori-pori zat aktif. Nah, sedangkan di sini kan ada udara nih. Udaranya akan terusir keluar. Ini kan 100% udara. Kita tambahin wetting agent. Wetting agentnya sedikit nih. Air nih contohnya. Air masuk. Ini kan space-nya cuma segini nih space-nya. Udah nggak ada space lagi saat saya masukkan air, saya paksa nih air masuk. Ya pasti udara akan terusir. Begitu seterusnya. Saya masukin terus wetting agent. Pokoknya tuh dia mau wetting agentnya masuk terus ke molekul. Sehingga udaranya atau O2-nya akan terusir. Sehingga dia menjadi lebih basah. Itu. Nah, ini biasanya untuk apa? Biasanya untuk suspensi. Suspensi kan jangan ini ya, kalau zat aktif untuk suspensi jangan ada di sini, jangan ada di permukaan, tapi dia ada endapannya di bawah. Nah, ini biasanya disuspensi kalau zat aktifnya nggak larut dalam air, cuma kita jangan sampai membuat zat aktifnya mengapung atau mengambang. Makanya kita tambahin wetting agent sehingga nanti dia tenggelam. Nanti zat aktifnya ada endapan. Nah, kalau ada endapan kan kita gampang tuh. Kita redispersi atau kita kocok lagi, dia akan Ini homogen lagi. klasifikasi Kita lab. redispersi. Sebagaimana disebutkan di apa ya materi yang kemarin itu ada ini unsaturated yang belum jenuh, ada jenuh dan lewat jenuh. Ini gambarnya gini ya. Kalau saya tambahkan solvent, dia masih sedikit, terus larutannya encer nih, biasanya yang encer yang disebutnya. Terus saya tambahin lagi, oh dia udah pekat nih, dia bisa disebutnya jenuh. Terus pas saya tambahkan lagi ternyata ada endapan, sudah tidak larut, artinya dia sudah lewat jenuh. Jadi kalau yang belum jenuh, kita masih bisa menambahkan lagi zat aktif. Kita tambahin terus sampai nanti jenuh, warnanya biasanya pekat. Kemudian kita tambahkan lagi ternyata dia sudah mengendap pada endapan, artinya dia lewat jenuh. Ini diagram saya skip. Ini ada metode untuk menentukan kelarutan, ada metode agitasi namanya. Kalau metode agitasi itu kita langsung nih misalkan solutnya sebanyak 10 mg, kita larutkan dalam 1 gram solvent. Misalkan mau 10 mg, kita larutkan dalam 1 gram solvent. Nah, ini tergantung ya, kalau misalkan kita mau nguji, nanti kita dapat nih dari sini, kita hitung 10 mg dalam 1 gram solvent, perbandingannya berapa. Atau misalkan nih lebih mudah yang tadi, 1 gram solut kita larutkan dalam misalkan 15 mili solvent. Kita lihat larutnya, oh kalau larut berarti dia masuk ke kelarutan yang mana gitu. Nah, kalau tidak larut coba kita naikkan. Tadi kan 1 gram banding berapa tadi?
15 misalkan, oh dia nggak larut, ya udah kita naikkan deh 1 banding misalkan 110, oh dia terlarut, oh berarti masuk ke kelarutan yang mana gitu kan, begitu seterusnya. Jadi setelah kita campurkan zat aktif, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer biasanya, kemudian ke dalam magnetic stirrer selama 2 jam pada suhu yang terjaga, kemudian kita centrifuge, kalau misalnya ada endapan ya kita centrifuge, kita ambil suhu peralatannya, kemudian kita ukur. Nah, kalau misalkan ternyata tidak ada endapan, nggak masalah, nggak perlu disentrifuge, tapi amannya kita centrifuge aja kalau misalkan ternyata ada beberapa zat aktif yang tidak larut. Nah, itu kalau misalkan pakai magnetic stirrer. Ada lagi kalau misalkan kita menggunakan shaker. Jadi kita larutkan, misalkan sama, tadi solutnya berapa, solvennya berapa, kita masukkan ke dalam orbital shaker, kemudian di-shake selama 72 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian centrifuge, kemudian kita ukur kadarnya. Ini alat-alatnya. Kemudian ada metode kolom air. Metode kolom air itu jadi uh, solvennya, jadi ada solven nih, ada maaf, ada solut. Ini deh ibarat kalian ekstraksi yang menggunakan kolom. Jadi di kolomnya itu kita taruh dia solut dalam bentuk padat, kemudian kita alirkan solven dengan jumlah tertentu. Misalkan 1 gram solut kita simpan di dalam kolom, kita larutkan nih, coba dengan 10 mili dulu. Nah, oh ternyata kita ukur nih, oh dia tidak larut secara sempurna, kita tambahin lagi terus menerus, kemudian kita ukur kadarnya. Nah, kalau metode sintesis sebaliknya. Kalau tadi metode yang pertama agitasi itu jadi kan pengendapan, jadi kita langsung gabungkan zat aktif dengan solven. Nah, kalau untuk metode sintesis itu kita masukkan solven dalam jumlah tertentu, misalkan 110 mili nih, 110 mili kita masukkan solvennya eh, ke dalam, maaf kebalik, gini, jadi kalau yang metode sintesis itu solutnya yang saya simpan di Erlenmeyer misalkan 1 gram, kemudian saya tetesi solven sejumlah tertentu. Kita lihat nih, itu kan sambil di orbital shaker ya, atau sampai di magnetic stirrer. Misalnya saya masukkan 1 mili, saya masukkan 0,5 mili deh, 0,5 mili, oh belum larut, tambahkan menjadi 1 mili, oh belum larut, tambahkan lagi. Pokoknya kita catat berapa banyak solven yang dibutuhkan untuk melarutkan solut. Nah, itu kita catat. Misalkan butuh 110 mili, oh berarti 1 banding 110 masuk ke yang mana tuh. Itu metode sintesis untuk menguji kelarutannya. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Untuk pertemuan keempat, saya akan share di podcast dan juga di YouTube. Kalau misalkan ternyata YouTube-nya error, audionya tidak keluar lagi, silakan ditonton YouTube-nya beserta didengarkan podcast-nya. Jadi podcast-nya ada di Anchor, ada di Spotify juga ada. Nah, link absensi ada di akhir slide. Ini ada, silahkan diisi absensi dan post-testnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.